Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan menjelaskan kembali tentang Trah Wali Songo. Jadi Trah Wali Songo ini boleh dikatakan comeback seperti pertandingan Real Madrid versus Bayern Munchen. Setelah kalah 1-0 tetapi di injury time melakukan comeback atau menampakkan kedijayaannya, kegagahannya, dan berhasil mengalahkan Bayern Munchen. Seperti itulah kira-kira pertandingan dalam tanda kutip Trah Wali Songo dengan Ba'alwi. Memang sejak dulu persaingan ini ada. Ba'alwi ketakutan Wali Songo unjuk gigi, dan Wali Songo pun sebenarnya tertekan dengan hegemoni kekuasaan Ba'alwi. Betapa tidak? Karena mereka selama ratusan tahun menguasai sejak zaman Belanda yang menjadi tuannya, yang menjadi partnernya atau patronnya beratus-ratus tahun hingga kemerdekaan RI. Terus dimanja, terus difasilitasi sehingga sudah mengakar dalam tradisi budaya Nusantara, terutama mereka yang tidak tahu sejarah. Sehingga pada masa era-era kemerdekaan, pasca kemerdekaan, kemudian zaman-zaman Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, zamannya SBY, Megawati, Jokowi, itu mereka memang tidak tergoyahkan. Trah Wali Songo tetap di bawah dan mereka memang tidak mau cari masalah atau cari ribut. Udahlah, biarin aja. Maka dengan semakin kokohnya, dengan semakin berkuasanya, dengan semakin dieluk-elukannya oleh masyarakat sebagai satu-satunya keturunan Nabi dalam klaimnya itu, maka Ba'alwi kian menjadi kian sombong, kian semena-mena, terutama terhadap pribumi-pribumi awam dan muhibbin yang tidak pernah mau mengkritisi mereka. Dan kemudian juga terhadap Trah Wali Songo yang sebenarnya mereka khawatir akan kemunculannya, akan actionnya, show of force-nya itu. Sehingga beberapa Trah Wali Songo malahan dalam tanda kutip mengemis-ngemis mendaftar ingin menjadi bagian dari keturunan Nabi. Sehingga mendaftarlah mereka ke Robitoh Alawiyah dengan harapan tersambung kepada keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Robitoh Alawiyah? Wali Songo tidak ada keturunannya di Indonesia. Wali Songo putus dengan silsilah Nabi. Adapun yang mengaku itu hanya sejarah saja. Tetapi menurut kitab nasab kami, Wali Songo tidak ada hubungan dengan keluarga Nabi. Aduh. Itulah zaman-zaman dalam tanda kutip kegelapan. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang putih, mana yang hitam, itu orang tidak tahu. Tetapi kalau dilihat dari kacamata sekarang, ternyata yang nyambung itu Wali Songo, yang putus itu Ba'alwi. Persis seperti kisah bawang merah, bawang putih. Si bawang putih tidak tahu bahwa itu rumahnya, dan dialah sebenarnya pemiliknya, dan dia seharusnya tidak dihina-hina, tidak dipersulit, tidak diperlakukan semena-mena oleh si bawang merah itu, yang ternyata bawang merah itu cuma anak orang lain, bawaan, bukan asli di rumah itu. Tetapi tingkah lakunya seolah-olah dialah pemiliknya. Ini yang disebut kebalik-balik atau dibalik liang tai, cek urang Sunda nama.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani lah yang membuat semua ini terbuka. Siapa sebenarnya Trah Wali Songo, siapa sebenarnya Ba'alwi. Jadi yang dulu-dulu divonis oleh Ba'alwi tidak nyambung, bukan keturunan Nabi, tetapi kamilah yang nyambung, kamilah yang keturunan Nabi. Ternyata setelah dibongkar oleh Kiai Haji Imaduddin, terbukalah yang sebaliknya. Ini bukan cerita rekaan atau rekayasa, ini adalah fakta. Bagaimana semua ini terbongkar dan rahasia-rahasia lain pun, kotak Pandora lain pun terbongkar. Awalnya kan Kiai Haji Imaduddin cuma mempertanyakan, apakah Ba'alwi yang sombong ini, yang menista Trah Wali Songo ini, yang memutus-mutus Trah Wali Songo ini, coba kita buktikan apakah benar mereka itu keturunan Nabi. Maka ditelitilah oleh Kiai Haji Imaduddin dan ternyata ditemukan kenyataan fakta bahwa mereka tidak tersambung. Kemudian diadakanlah penelitian terhadap Trah Wali Songo dan ternyata merekalah yang tersambung. Masya Allah, ini kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Ba'alwi juga sampai bingung, kok kita terputus mereka tersambung. Maka mereka memunculkan istilah begal nasab itu. Kami diputus, mereka ngaku-ngaku. Tapi ini kan bukan bicara klaim, bukan bicara asal bunyi, tetapi hasil dari penelitian, hasil dari fakta yang didapatkan. Mau gimana lagi, ayo? Mau merontak, menolak fakta, bisa gila. Masya Allah. Bagaimana faktanya? Fakta dari Ba'alwi, bahwa secara silsilah, secara ilmu nasab, secara ilmu sejarah, secara manuskrip, dan terakhir secara DNA, mereka putus, tidak ada ketersambungannya, semuanya gagal. Tetapi kemudian setelah diteliti Wali Songo itu, Trah Wali Songo itu, keturunannya itu, secara silsilah mereka tersambung. Kok bisa tersambung? Kan Ba'alwinya putus. Nah, ini yang orang banyak yang tidak paham. Jalur Trah Wali Songo itu tidak nempel kepada jalur Ba'alwi, tetapi berbelok. Ibarat rel kereta api, mereka ada persimpangan di Musa Al-Kadzim. Kemudian kesananya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terus Al-Hasani, terus ke sana ke Al-Uraidi dan seterusnya, nyampe kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara silsilah tersambung. Kemudian ini yang juga mengejutkan tapi mengagumkan. Apa itu? Ternyata hasil tes DNA pun tersambung. Baik itu dari keluarga Syekh Hasan Genggong itu yang sudah melakukan tes DNA terbuka, nyambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nyambung kepada Al-Hasani, nyambung kepada Imam Ali. Itu dari Syekh Hasan Genggong. Belum lagi dari Trah Wali Songo yang lainnya, diteliti di berbagai riset DNA. Nanti disebutkan ada sekitar 7 peneliti DNA, laboratorium DNA terpercaya, bergengsi di seluruh dunia. Hasilnya menyatakan bahwa Trah Wali Songo tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat kode J1. Sama kodenya, sama-sama J1. Subhanallah. Sekali lagi, ini bukan rekayasa, omong kosong atau klaim-klaiman, bukan. Ini bicara yang terjadi, bicara fakta, bicara data, bicara kenyataan. Jadi dari penelitian silsilah nyambung, dari penelitian DNA pun nyambung. Jadi sesungguhnya yang dzuriyah Nabi itu adalah keturunan para Wali Songo ini. Tetapi mereka tidak disebut Habib, mereka disebut Syarif atau Sayyid. Tetapi dalam sejarahnya mereka tidak pernah gembar-gembor masalah nasab ini. Saya paling mulia, saya paling hebat, saya punya syafaat, saya ada berkah dan lain-lain, tidak. Sehingga mereka
jarang yang memperlihatkan jati dirinya, menyebutkan gelar sayyidnya, menyebutkan gelar syarifnya. Walaupun ada beberapa sekarang ini yang menyematkan sayyid atau syarif di depan namanya. Seperti Said Qori begitu. Tetapi di kalangan internal Trah Wali Songo bahkan menghimbau untuk tidak berbangga-bangga, tidak menyematkan dan lain-lain. Biasa saja. Memang dari dulu zuriyah Nabi, tetapi tidak sekonyol Ba'alwi, tidak sevulgar Ba'alwi yang terus menyatakan saya cucu Nabi, saya keturunan Nabi, saya Habib dan seterusnya untuk meyakinkan umat. Tetapi ternyata mereka itulah yang tidak tersambung. Jadi orang yang tidak asli harus berkata banyak, bercuap-cuap untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa mereka asli. Tetapi yang asli tidak banyak cuap-cuap, tidak banyak kata, cukup membuktikan dengan data. Begitu saja rupanya. Dan itu pakem umum ya. Yang asli ya begitu, yang palsu ya begitu sifatnya itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut adalah keterangan dari Raden Fakih Wirahadiningrat tentang ketersambungan Trah Wali Songo kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keterangan tentang sudah dilaksanakannya tes DNA kepada Trah Wali Songo. Dan hasilnya positif, tersambung sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil tes keluarga DNA Wali Songo. Yang pertama melalui Yisek J1, melalui Ancestry Inggris J1, 2 and 3 Jermani J1, Inavis Mabes Polri J1, Rumah Sakit Internasional Singapura J1, Expert DNA Dubai J1, Expert DNA Tes Brunei J1. Kalau keluarga Wali Songo telah terbukti haplogrup DNA-nya J1 dan ada SNP single nucleotida polimorfisme keluarga Nabi Ahlul Bait Nabi, mana sekarang Pak Alwi? Orang kalau benar Pak, tidak banyak mulut, tidak banyak cincong, mudah pembuktiannya. Hei, kamu katanya punya mobil, punya? Mana mobilnya? Ini. Ada suratnya, STNK-nya ada, BPKB-nya ada. Bayar pajak, bayar. Itu kalau orang benar punya mobil. Tapi kalau nggak punya mobil, gaya-gaya pada tetangganya, kamu ada mobil, bulet jawabannya. Ya seperti itu, Yahudi ini. Sedangkan Ba'alwi dari beberapa tes yang diadakan, walaupun tidak sukarela tetapi sudah diketahui hasilnya, mereka tidak tersambung. Demikian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan menambah keyakinan kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu, yang Maha mengetahui tentang segalanya. Dan kemudian terbukalah semua kepada kita, alhamdulillah atas jasanya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.